Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, jumpa lagi bersama saya Mas Hudi SR. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang metode-metode dalam pelaksanaan kampanye. Ada 7 metode dalam pelaksanaan kampanye yang dapat dilaksanakan oleh pasangan calon. Pertama adalah metode pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini adalah kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon dengan peserta kampanye di dalam ruangan atau gedung tertutup atau juga melalui daring. Ya, sekarang teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk tatap muka, untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan visi misi kepada peserta kampanye. Metode kedua adalah pertemuan tatap muka dan dialog. Ya, pertemuan tatap muka dan dialog ini adalah di mana pasangan calon melakukan pertemuan dan dialog dengan peserta kampanye. Ya, itu bisa dilakukan di pasar, di komunitas, di rumah di komplek-komplek perumahan warga atau tempat tinggal warga bisa dilakukan. Bahkan bisa juga dilakukan pertemuan tatap muka dan dialog ini dalam lingkungan pendidikan. Hanya saja memang tidak semua lingkungan pendidikan ini bisa dilakukan. Hanya dikecualikan untuk lembaga pendidikan tinggi atas seizin penanggung jawab lingkungan pendidikan tinggi tersebut atau lembaga pendidikan tinggi tersebut. Kalau tidak ada izin ya tidak boleh. Nah, yang masuk ke dalam lembaga pendidikan tinggi itu apa saja? Ada universitas, ada institut, ada akademi, ada politeknik, ada yang lain lah yang kira-kira itu sejenis dan masuk ke dalam lembaga lingkungan pendidikan tinggi. Penanggung jawabnya bisa rektor, bisa direktur, bisa ketua, dan sebagainya ya. Nah, itu diatur karena dia dalam lingkungan pendidikan tinggi, diatur tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Karena itu dia dilaksanakan pada hari libur atau hari Sabtu dan Minggu. Pesertanya juga dibatasi, tidak semua sivitas akademika itu dibolehkan, ya karena di antara sivitas akademika itu ada yang ASN atau PNS, ya tidak boleh. Nah, di dalam pertemuan tatap muka dan dialog ini, itu tidak dibenarkan membawa bahan-bahan kampanye atau alat peraga kampanye, apapun jenisnya. Ya. Jadi di sana itu benar-benar dialog antara calon pemimpin dengan masyarakat yang akan dipimpin, menawarkan program, visi, misi apa saja yang diusung dan akan dilaksanakan kalau nanti terpilih sebagai kepala daerah. Metode ketiga adalah debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Nah, ini nanti difasilitasi oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, nanti ditayangkan di televisi-televisi, lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Waktunya nanti ditentukan oleh penyelenggara KPU. Apakah boleh pasangan calon tidak hadir? Boleh. Kan dia karena kenapa? Karena metode kampanye ini kan sifatnya bukan wajib. Dapat, karena dapat ya bisa dia pilih dari 7 metode ini, dia akan pilih salah satunya saja. Atau dia akan pilih 6, yang satu tidak. Ya. Nah, bagi yang pasangan calon yang tidak ikut debat terbuka antar pasangan calon, KPU nanti akan mengumumkannya bahwa debat pasangan calon ini hanya diikuti 2 pasang dari 3 pasangan calon yang ada, atau 1 pasang dari 2 pasang calon yang ada. Adapun metode keempat adalah penyebaran bahan kampanye kepada umum. Bahan kampanye ini banyak teman-teman semua, ya, mulai dari selebaran, poster, apalagi itu ya, apa pakaian, baju maksud saya, kemudian penutup kepala, ada kalender, ada payung, ada pin, ada berbagai macam, ada stiker, ya, itu banyak sekali jenisnya, itu boleh disebarkan kepada umum oleh pasangan calon, ya. Ya, jadi bahan kampanye ini adalah berbentuk bahan-bahan saja, diberikan, kemudian ditempelkan di tempat-tempat umum. Tempat umum itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Misalnya di mana? Di lingkungan rumah sakit, di lingkungan pendidikan, kemudian di lingkungan rumah ibadah, termasuk pagar-pagarnya ya. Pohon, ya pohon dimanapun tidak boleh ya. Apa mau di tempat ibadah,
di mana di lingkungan pendidikan sepanjang atas nama pohon dilarang. Kemudian di tempat atau properti milik pribadi, pagar rumah orang jangan ditempelin, ya, dilarang itu. Nah, baru metode yang berikutnya adalah pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini tidak banyak jenisnya. Ada dalam bentuk reklame, ada dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul. Ini nanti ditentukan tempat dan lokasinya oleh KPU setelah KPU nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena tidak semua tempat atau jalan, ruas jalan dan berbagai ruang publik itu bisa dipasangi alat peraga kampanye. Ada tempat-tempat yang tidak bisa. Apa namanya? Metode yang kelima adalah penayangan iklan pada media massa cetak dan media massa elektronik. Ini juga diatur oleh KPU, ya. Tidak boleh penayangan iklan itu dilakukan mulai dari kampanye tanggal 25 September lalu sampai berakhir 23 November nanti. Tidak. Jadi ada batas waktunya. Dia hanya 14 hari sebelum berakhirnya masa tenang. Ya, masa tenang kita itu kan tanggal 20 berapa? 24, 25, 26. Tanggal 24 itu apapun jenis kampanye, apapun bahan kampanye, apapun alat peraga kampanye, aktivitas kampanye berhenti pada tanggal 23 Oktober. Selesai semua itu. Kalau ada bahan-bahan kampanye, alat peraga kampanye yang masih berada di ruang publik harus dibersihkan. Pertama-tama yang punya kewajiban membersihkan itu adalah peserta pilkada. Dalam hal ini pasangan calon dan tim-timnya itu harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab. Jadi masyarakat harus mengetahui itu bahwa yang punya tanggung jawab untuk membersihkan itu bukan orang lain, bukan pihak lain, tapi pasangan calonnya beserta timnya. Dia karena dia yang paling tahu di mana lokasi-lokasi dan tempat-tempat bahan kampanye itu disebarkan, ditempelkan dan sebagainya. Nah, itu iklan media cetak dan media massa elektronik, ya. Ada batasan waktunya. Dan durasinya juga, ya. Kalau di media cetak itu boleh setiap hari, ya. Satu media cetak setiap hari atau beberapa media cetak setiap hari yang tersedia lah kira-kira begitu. Kemudian kalau media massa elektronik itu dibatasi spotnya itu misalnya 10 spot per hari, kemudian selama 30 detik, kalau radio selama 60 detik, ya, secara akumulasinya nanti. Nah, yang terakhir, metode yang ketujuh adalah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini jenisnya banyak juga, ya. Saking banyaknya, jadi dikategorikan dia kepada kegiatan lainnya. Bisa dalam pertemuan rapat umum. Rapat umum itu seperti yang dulu-dulu kita saksikan, ya. Ada panggung besar dalam sebuah lapangan, kemudian massa berlomba-lomba, berbondong-bondong ke sana. Nah, kemudian peserta pilkadanya pasangan calon tampil di atas menyapa warga dan sebagainya lah, kira-kira ada hiburan biasanya, ya. Atau melalui kampanye media sosial. Nah, media sosial ini juga bisa dilakukan oleh semua pasangan calon lewat akun-akun yang resmi, tapi ya yang sudah didaftarkan terlebih dahulu kepada KPU. Ada batasan jumlah akun media sosial masing-masing 20 akun untuk setiap jenis media sosial dan itu didaftarkan. Itu apa untuk bisa diawasi, ya. Atau melalui kampanye melalui media daring. Nah, dan kegiatan-kegiatan lain lah yang sifatnya tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan kampanye, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya apa itu? Pertemuan dengan komunitas seni atau pertunjukan seni dan sebagainya, ya. Nah, itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.